Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Istiqomah Qalbu Wahid, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Istiqomah Qalbu Wahid. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bertemu lagi untuk menambah keimanan kita, menambah kesempurnaan iman kita, menambah kesempurnaan ketakwaan kita, karena tidak ada batas untuk menyempurnakan takwa kita, tidak ada batas untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sifatnya tidak berbatas. Ketika kita dekat, bisa lebih dekat lagi, seperti sifat alam semesta ini. Jadi alam semesta ini niku, kalau sifat Allah itu awal bilabtidain wal akhir bilantihain. Sifat Allah itu awal, tidak ada permulaan, dan akhir tidak ada batas. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah ini, sementara yang ditemukan oleh ilmuwan itu jauhnya 10 pangkat, jauhnya ini 10 pangkat nolnya 21 kecepatan cahaya, saking waktu kecepatan cahaya, saking jauhnya. Itu pun masih bisa bertambah lagi, berkembang lagi. Begitu pula ketika dekat, atau partikel yang paling kecil itu 10 pangkat min, niki di bahasa fisikanya 10 pangkat min 21 piko, misalnya piko mikron atau mungkin pikometer, sangat kecil sekali. Niku masih lebih kecil. Artosipun ketika kita sebelum masuk ke sini, ketika kita menganggap kita sudah dekat, masih sangat kurang dekat. Tentang bilangan matematika, bilangan paling tinggi itu anggap 99999. Pun 9 ping 100. Ternyata masih ada lebih tinggi lagi, 9 ping 1000. Yang lebih tinggi lagi 9 ping, sehingga tidak berhingga. Niku kekuasaan Allah. Begitu pula kedekatannya, bilangan paling kecil 1, anggap 1. Ada yang lebih kecil lagi 0,1. Wonten sing lebih cilik malih 0,01. Ada yang lebih kecil 0,00001. Itulah salah satu sifat Allah. Kita merasa dekat, ternyata masih kurang dekat. Anggap kita seolah nempel, ditinggali, dilihat dari mata biasa, ketinggalannya nempel, tapi ternyata ketika dilihat lewat mikroskop, ternyata masih ada celah 0,00001, sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa saya sudah sangat dekat dengan Allah. Oleh karena itu kita ngaji, termasuk Rasulullah SAW mengajarkan setiap saat nambah ibadah, setiap saat nambah kedekatan dengan Allah, karena tidak ada batas kita mendekat kepada Allah. Rasulullah itu paling dekat sekali dengan Allah, tapi belum bisa sedekat penuh. Maka teori wihdatul wujude Syekh Siti Jenar niki teng ilmu tasawuf, teori wihdatul wujude Mansur Al-Hallaj itu buat ditolak, secara ilmu fisika ditolak.
Widatul wujud niku Allah langsung ada di dalam tubuh kita niku widatul wujud. Sehingga lek wiritan lek la ilaha illallah niku wonge sik adoh kali Gusti Allah. Sehingga tiang thariqah lek wiritan la ilaha illahuwa, tiada sesembahan kecuali Dia. Lebih dekat lagi karena sudah mengenal. Lebih dekat lagi la ilaha illa anta, tiada sesembahan yang paling atas disembah kecuali Engkau. Merasa lebih dekat tahu Allah, semera pirsa Gusti Allah. Tapi jangan sampai kados Syekh Siti Jenar utawi Mansur Al-Hallaj, tiada Tuhan selain saya. Lah itu yang bahaya, widatul wujud. Itu secara ilmu fisika, secara teori fisika tertolak. Secara hukum tauhid yang mengedepankan pendekatan ilmiah tertolak. Karena sedekat apapun kita dengan Allah, Allah tidak akan sangat masih ada jarak meskipun 0,00000 sekian meter, sekian sentimeter, sekian milimeter, masih ada jarak. Oleh karena itu perintah Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu khususnya agama dari sejak lahir sampai mati, tujuannya agar kita semakin dekat dengan Allah sampai di akhir kehidupan kita, sehingga kita menghadap Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan masih bersyahadat, mati dalam keadaan masih membawa iman. Semoga kita termasuk orang yang husnul khotimah, amin. Salawat serta salam semoga dapat tercurahkan pada panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti syak beliau dan memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, meskipun rojok telat karena halal bihalal kula pas boten saged nderekaken pun asline mboten ngenteni sawal, nyuwun ngapunten niku. Ngenteni riyaya tak njaluk ngepura, tapi kadang-kadang kita juga salah kaprah. Padahal sebenarnya ya niku namung tradisi, tapi tradisi yang baik. Mboten bid'ah kopiah, tapi bid'ah hasanah, tradisi yang baik. Nyuwun ngapura niku nggih sakmenen niki meskipun mboten bulan Syawal nyuwun ngapura. Kadang-kadang lek bulan Syawal napa silaturahim mantun niku minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, nyuwun ngapunten ing arep monggo disuguhi, akhirnya dimakan pangan. Aduh mangsane kok tengik ya. Lah niku pun nggih dosa malih, mari njaluk ngepura. Paling njaluk ngepura ngrasani madu mangsane wis tengik, rengginange atos. Wah. Niku menungso. Mila niku mboten usah ngenteni riyaya, tapi ini kira karena tradisi dan ini pertemuan awal. Menawi wonten kelepatan selama kita bergaul berkumpul niku nyuwun ngapura sing kathah. Mugi kita terus ridho. Salah setunggal bentuk ridho, monggo kita saling ndongaaken niku. Insyaallah niku salah satu carane Imam Ghazali. Lek sekirane gak iso njaluk ngapura wonge wis ado, bahkan wonge wis mati misale, niku sing kathah didongaaken mawon. Jadi nggih kula ndongaaken dhateng panjenengan secara jamak. Dados mugi-mugi napa jamaah qalbu wahid paring saya niku bagian nyuwun ridhone panjenengan menawi wonten kelepatan kula niku. Begitu pula kita dengan yang lainnya ndongaaken. Cara khusus kadang-kadang ndongakne menawi kula rumangsa kathah salah dhateng setunggal tiyang badhe ngungkapaken rasa salah niku nggih kula ndongakne biasa mawon. Niku bagian dari kita nyuwunaken ngapura damel kita kiambak nalikane dengan orang lain itu kurang belum sempat untuk minta maaf. Lanjut datang napa ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Alima wujudud dha'fi minka faqallil a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara amdadaha faqallala a'dadaha fakassara amdadaha. Alimah Allah niku pirsa wujudud dha'fi
wujudad dha'fi, keberadaan kelemahan kita, mingka darimu. Jadi niki saya tasik masalah, bahas masalah sholat, syariatnya sholat. Allah mengetahui kelemahan kita, alimah pirsa Gusti Allah wujudad dha'fi mingka, keberadaan kelemahan mingka darimu, faqallalah, maka Allah menyedikitkan a'dadaha, bilangannya sholat. Niki maksudipun kisah Isra Mi'rajipun Rasulullah. Pertama Rasulullah niku diperintah sholat 50 waktu. 50 waktu berarti kula kali njenengan mboten sempat turu lek nderek napa jenenge nderek syariate Nabi Musa 50 waktu 24 ping 50 berarti setengah. Tiap tengah jam sholat, turu dilu ngadeg kudu sholat 50 waktu. Lah Gusti Allah pirsa, kita tahu, Gusti Allah tahu kita ketika kita menjalani salah seperti ini nggak akan mampu. Niku awalnya 50. Mila kalau bayangaken rumiyin Bani Israel niku turune teng sela-sela salat. Jadi turu dilu pun kudu tangi, akhirnya salat sampai 50 waktu sehari semalam, setiap setengah jam salat. Mboten kober masak, mboten kober turu, mboten kober napa nyambut gawe, kula jenengan mboten kober lek ngeten niki. Tapi Bani Israel dipaksa seperti itu dulu, sehingga melihat kelemahan kita, Allah ngurangi saking 50 dados gangsal waktu, dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ngeten si aras-arasen kenemen niku si aras-arasen saged niku kenemenen. Nah, nanging wa alimah, Allah pirsa ihtiyajaka, kebutuhanmu ila fadlihi, maring peparingi Gusti Allah, fakassara, maka memperbanyak Allah amdadaha, dateng kautamaanipun salat meskipun 5 waktu. Jadi Allah memberikan kita salat 5 waktu, tapi kualitas keutamaannya sama dengan sholat 50 waktune umate Nabi Musa. Niku sama dengan 50 waktu. Oleh karena itu, bagaimana kita menjemput itu? Niki yang kita sampaikan. Bagaimana menjemput 5 waktu tapi kualitasnya sama dengan orang yang tidak tidur sehari semalam. Lepas likur napa, kalau 50 waktu berarti kan berarti sempat turu setiap setengah jam sholat, masak, ngiris brambang napa kali ngiris lombok ngulek dereng anu pokoke sholat malih. Mantun niku sing ngekakne napa ngekakne kompor kali ngekakne banyu dereng sempat anu sholat malih. Setiap setengah jam sholat zamannya Nabi Musa. Tapi kita diberi peluang oleh Allah untuk memperoleh sholatnya, masih diberikan waktu istirahat dan lain-lainnya, tapi keutamaannya sama dengan orang yang tidak tidur sehari semalam 5 waktu. Nah ini yang kita jemput. Bagaimana pertemuan yang lalu sampun kula terangaken cara wudhu. Jadi kula nyebutaken fikih tasawuf, fikih yang disempurnakan dengan adab-adabipun. Niki kula betahaken kitab Bidayatul Hidayah, selain Al-Hikam Bidayatul Hidayah, mangke Bulughul Maram sebagai dasar untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali datang kitab Bidayatul Hidayah. Dados wudhu dengan adab yang sempurna. Terus yang sikap yang terakhir atau wudhu yang terakhir niki kula wonten dawuhipun Rasulullah, sayati ummati yaumal qiyamah, akan datang umatku di hari kiamat. Yang membedakan dengan umat-umat lain niki saged dibedakan besok di hari kiamat, ghurratan muhajjalin,
Dawuhipun Rasulullah, kitab kelak akan didatangkan di hari kiamat. Ghurratan muhajjalin niku napa diibaratkan kuda terbaik di Arab saat itu, namanya ghurratan muhajjalin. Nggih niku maksudipun benjing kula kali panjenengan didatangkan di hari kiamat dengan wajah paling bercahaya, tangan paling bercahaya, kaki paling bercahaya, min asaril wudu, karena bekasnya wudu. Dados pertama penyempurnaannya niki di wajah. Ini banyak orang melengahkan wudu, khususnya yang wajib itu namung kados raup biasa. Saya sering memperhatikan orang-orang awam, makanya ini penting sangat. Kalau kemarin adabnya, sekarang secara fikihnya murni niku kalau nggak dianu bisa boten sah wuduipun. Jadi wajah, ngapunten, wajah ini jadi mulai dari tempat tumbuh rambut di atas, ini wajah sampai tempat tumbuh rambut di atas, ini orang yang wajar ya. Lek pun budak sak monten nggih temen sak monten mawon maksudnya. Orang yang wajar lek tiyangipun budak sampai mburi karena kakean mikir utang napa mikir ilmu. Ini ambil segini sewajarnya. Niki. Terus batas atas, batas bawahnya dagu. Niki wajibipun. Terus batas kanannya niku pangkal daun telinga, pangkal daun telinga sampai batas kanan kiri. Nah ini ketika kita mau membasuh wajah berarti diratakan. Makanya kalau kemarin itu jangan terlalu banyak air, wala tusrifu, jangan israf. Empun banyu sak jeding damel selulup langsung hujan, niku israf. Ambil air sedikit. Lek banyune kakean mesti kembloh kabeh, soalnya kita membasuh ini langsung sampai rata gini. Ini wajah. Jadi dari tempat rumpuh atas sampai dagu kanan, daun telinga ini langsung diputar miring gini. Sebagian saya memperhatikan wudhu kadang-kadang ngeten set hanya gini tok, sedangkan ini nggak kena, niku berarti wudhu mboten sah, karena itu wajib, ini kewajiban. Lah untuk menyempurnakan ghurratan muhajjalin, untuk menyempurnakan agar cahayanya lebih rata, niku ditambah di bawah dagu sampai meriki, di bawah dagu sini. Krono akhirnya wonten kaidah fikih mala yatimul wajiba illa bi fa wajibun. Yang menyempurnakan daerah wajib, yang menyempurnakan berarti di sini, maka menjadi wajib juga. Akhirnya niki napa sampai di bawah dagu. Kalau batas awalnya di dagu, tapi karena ghurratan muhajjalinya cahayanya biar lebih merata, ini perintah Rasul teng hadisipun, maka disempurnakan sampai bawah dagu. Sehingga menawi wudu diratakan gini sampai gini juga sampai bawah dagu niki wudu baik laki-laki maupun perempuan. Makanya ngapunten menawi wudu tetap sebaiknya di ruang tertutup untuk perempuan. Laki-laki betul masalah, karena apa? Menawi kadung ketutup jilbab aras-arasen kadang-kadang akhirnya mek njoboni jilbab sing yang kelihatan wajah aja yang akhirnya yang kena air, sedangkan yang tertutup jilbab karena itu masih daerah wudhu sebenarnya itu yang akhirnya nggak kena. Makanya sebaiknya tetap wudhu di tempat tertutup, bisa melepas hijab sehingga kita masih bisa menyempurnakan wudhu kita, bahkan bukan menyempurnakan, melakukan kewajibannya yaitu daerah wudhu di wajah. Nih, karena saya sering memperhatikan itu wudhu gitu yang kakung, ya karena saya melihatnya di tempat wudhunya laki-laki, hanya wudhunya laki-laki itu yaitu namun waraup sampai enten pun sudah selesai. Airnya secukupnya, kalau airnya terlalu banyak akhirnya membuat israf basah semua. Ini untuk wajah. Untuk tangan, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi. Wajibnya tangan itu sampai siku, wajibnya awalnya, batas awalnya. Tapi karena perintahipun Rasulullah niku supaya sinarnya besok ghurratan muhajjalinya lebih luas,
maka disempurnakan sampai di atas siku sedikit, sampai separuh lengan atas. Tentu menawi wudu, saya juga sering memperhatikan orang wudu kadang-kadang nang sak monten, itu nggak sah wudunya, hanya sampai di bawah sikut, niki di bawah sikut, niki wudunya nggak sah. Di bawah sikut wudunya nggak sah, minimal sampai sikut. Tapi karena perintah Rasul tadi sampai di atas sikut disempurnakan. Niki agar sholat kita kalau wudunya nggak sah, otomatis sebenarnya sholatnya tidak sah. Makanya tuh perhatikan kalau kita wudu sampai siku, jangan sampai di bawah siku. Otomatis kalau di bawah, kalau ingin wudunya lebih sempurna, damel lengan ingkang longgar. Makanya di tempat tertutup. Jadi ya sampai sini. Menawi nuruti kelambi ini rada agak singset, akhirnya buka sak kena sampai sini, maka tidak kena air, maka tidak sah sholatnya, tidak sah wudunya. Niki fikih, kaligus nanti tasawufe. Jadi penyempurnaannya sampai di atas siku. Niki untuk tangan. Kalau untuk rambut atau untuk kepala, wamsahu biruusikum, itu sebagian boleh, sebagiannya itu tempat tumbuh rambut. Kalau sunnahnya kemarin untuk adabnya semua sampai belakang, tapi kalau sunnahnya tempat tumbuh rambut, yang dimaksudkan dengan roksu itu tempat tumbuh rambut. Tempat tumbuh rambut yang ini berarti ya misalnya karena sudah berhijab, eman-eman mau melepas segini sudah cukup. Wajibnya kalau ingin adabnya kemarin sampai belakang, sunnahnya seperti itu. Terus kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, niki perintah datang Qur'ane, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Untuk menyempurnakan ghurratan muhajjalin, menyempurnakan cahaya kelak di hari kiamat, sampai setengah betis, di atas mata kaki sampai setengah betis. Itu untuk kaki. Itu banyak masih saya memperhatikan, terutama damel celana jin, orang-orang wudu, orang-orang ya di tempat wudu itu kadang-kadang sikile pokok basah, nggak sampai ke mata kakinya. Itu wudunya tidak sah. Tapi yang sering lengah di tangan. Kalau kaki mungkin karena namung nyelup tok niku akhirnya masih sering mata kaki masih kena. Tapi yang sering lengah itu di tangan. Nah ini wajibnya dalam wudu sekaligus napa untuk menyempurnakan untuk tangan, untuk wajah sampai di bawah dagu, kemudian untuk untuk tangan sampai di atas siku, terus untuk kaki sampai di atas mata kaki. Lah untuk bisa menyempurnakan seperti ini berarti menawi yang putri nggih sebaiknya wudu'e di tempat tertutup. Niku. Misalnya tempat tertutup klambine rada angel bukaane nggih saged lepas kan. Biasanya klambine ibu-ibu kan rada angel bukaane nggih saged dilepas kan. Makanya di tempat tertutup. Nah, ini penyempurnaan wudu'ipun. Jadi ini wudu. Setelah wudunya selesai, dengan adab ingkang sampun kula terangaken pada pertemuan puasa yang lalu, setelah itu kita menyempurnakan tadi dengan dengan di atas mata kaki kemudian di atas siku. Selanjutnya niki mulai prosesi menuju sholat. Wonten adabipun agar sholat kita mempunyai kualitas seperti sholat umatnya Nabi Musa paling tidak, atau mempunyai kualitas akhirnya kita bisa menegakkan sholat, dan sholat bisa menjadi sarana penerang hati, sarana untuk berdoa kepada Allah dan berbagai macam kebutuhan kita dalam sholat. Sehingga mriki disebutaken kalian Imam Ghazali, fa idza faraghta min taharatil hadasi wa taharatil khubsi fil badani wa siyabi wal makan,
Setelah selesai mempersiapkan diri dengan suci dari hadas, wudu. Yang kedua, wataharatil khubsi, suci dari kotoran. Pastikan baju yang kita pakai suci. Berarti nopo mencucinya, ngapunten, kalau mau pingin cuci ke laundry yang sekiranya orang muslim juga, paling tidak memperhatikan kesuciannya. Itu kalau misalnya ingin mau laundry, meskipun sebagian kalau misalnya ngapunten, misalnya non muslim, meskipun itu mesin cuci otomatis yang keluar langsung kering, tetapi mulai proses pelipatannya, proses ininya, packingnya, kita nggak tahu ini contoh. Makanya saya kalau entah beli makanan entah apa itu tetap mencari kehati-hatian, kesucian. Saya pernah dulu mau beli tahu, nih sedikit contoh aja. Otomatis waktu itu di awal-awal belinya ke waktu itu di Pandean, perusahaannya di Pandean. Waktu mau beli, terus akhirnya kan tahunya ada yang masih di ler, dingsor, dindos kiri, waduh, itu artinya ketika kita prosesnya ketika kita mau suci, berusaha suci, termasuk di sini laundry kita milih yang muslim. Misalnya kalau itu bener mesin otomatis keluarnya bersih, mungkin jadi waktu melipatnya habis ngelus-ngelus kiri, misalnya kan habis ngelus-ngelus kiri, misalnya lupa nggak cuci, langsung melipat laundryannya. Itu yang kita jaga. Ini menjaga kesucian baik di badan kita. Insya Allah kalau badan kita buat mandi sudah selesai, beres. Pakaian maupun tempat yang akan kita tempati. Asumsinya tempat yang akan kita tempati niku dimana kita mau ketika mau sujud, ya tempat yang kita tempati sujud itu. Misalnya sajadah rada ombo, keceblokan telek cecek datang pojok sajadah, nggak masalah. Yang nggak boleh niku pas tempat kita mau sujud, agar nggak kena pakaian kita, itu yang posisi sucinya di situ. Soalnya asumsi orang menawi napa malih sak karpet ngeten, karpet panjang, sing kena telek teng mriko, akhirnya diumbah karpet kabeh mboten. Yang disucikan hanya di tempat yang terkena najis saja. Oleh karena itu ketika kita sholatnya di sajadah lumayan lebar, maka selama posisi sujud kita nanti itu pakaian kita tidak sampai menyentuh yang najis, maka itu sudah sah. Niki dalam kita menyiapkan proses sholat kita, pastikan keadaannya bersih dan suci. Kemudian pastikan pula satrul aurati, wa min satril aurati, nutup aurat. Jadi pastikan dulu pakaian kita sekiranya nutup aurat sepenuhnya, meskipun ada orang maupun nggak ada orang. Krono sing ningali langsung malaikat, meskipun malaikat wis weruh jerone asline. Malaikat tahu dalamnya, tapi secara lihat di luar itu tetap harus diperhatikan, menutup aurat. Jadi contohnya pripun? Ini mohon maaf karena di dalam rumah, ngapunten, terus musolanya dekat kamar mandi, ngapunten, ibu-ibu aras-arasen ndamel anduk, langsung anduk dilepas, langsung ndamel ruku salat. Meskipun tapi ruku warna putih, tetap dilihat dari luar kok nggak gawe apa-apa jerone. itu berarti belum menutup aurat sempurna. Nggih, meskipun nggak ada orang, malaikatnya izin, malaikatnya yang malu.
iki sholat apa apa. Nah, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Bisa jadi terjadi seperti itu. Wes aras-arasen musola dalam rumah dekat kamar mandi, mboten wonten, nggak ada orang, nggak ada anak, nggak ada siapa di rumah, wis langsung keluar dari kamar mandi pakai anduk tok. Atau kadang-kadang langsung melayu. Langsung pakai itu. Ini menutup aurat, pastikan menutup aurat. Berarti kalau ibu-ibu mesti pakai lapisan. Kalau laki-laki nggih sarunge ditingali, lek sing seneng rokok, mungkin kadang-kadang rokoke kena sarunge. Saya itu pernah dulu sholat Jumat di satu tempat, karena pas saya di belakang imam, waktu imamnya ruku kelihatan ada bekas lubang rokok di situ. Wah, pas mantanya langsung saya ingatkan, langsung saya waktu itu mufarokoh dalam sholatnya, karena imamnya masih lanjut, diomongi subhanallah apa nggak ngerti. Akhirnya setelah sholatnya selesai, saya sampaikan, bokongin jenengan bolong. Itu monggo dibaleni sholatnya, seperti itu pernah terjadi. Pastikan aurat kita tertutup. Kalau ibu-ibu ya pakai lapisan, paling aman pakai lapisan. Niku. Setelah niku fastaqbilil kiblata. Pastikan menghadap kiblat. Pastikan menghadap kiblat niki napa, kalau di masjid sudah jelas, sudah ada dihitung secara ilmu falak sudah dihitung arah kiblatnya. Misalnya di rumah dengan keyakinan hati, terus berusaha rodok dimiringne dari arah barat yang sebenarnya, agak miring kanan, diyakinkan hati, kula niki yakin sudah menghadap kiblat niku pun sah. Tapi dipastikan dulu. Makanya kalau menawi kula dulu sejak awal kula senengane keluyuran rumiyin kemana-mana bawa kompas kula dulu. Ketika masuk waktu sholat, saya memastikan yang penting arah utara selatan di benahi sudah jelas. Mantuniku kita ambil serong ke kanan dikit dengan yakin menghadap kiblat. Niku perlunya sakniki sudah ada HP-nya ada fitur yang ada kompasnya, itu nanti bisa diketahui paling tidak arah utara selatannya. Arah utara selatan. Kadang-kadang mengikuti kiblat yang di HP kalau nggak akurat kadang-kadang juga salah. Yang penting yakin agak serong ke kanan dari arah barat, niku yakinkan itu menghadap kiblat. Niku terus waqo iman jumeneng, setelah itu kita yakinkan untuk berdiri, muzawijan baina qadamaika bihaitsu la tadummahuma wastawi iman. Pastikan niki teng kitab Bidul Hidayah, lek teng hadise nggih wonten. Pastikan berdiri jejeg, jumeneng jejeg menghadap kiblat, muzawijan baina qadamaika, mensejajarkan kaki menghadap kiblat. Ngapunten, makanya saya minta ini agar saya bisa berdiri bebas. Jadi ketika kita berdiri itu tegak, posisi tegak. Ngapunten. Jadi tegak. Ini tegak menghadap kiblat, tegak. Jadi napa kadang-kadang orang membungkuk itu Rasulullah tegak ini berarti ini tegak. Yang kedua muzawijan baina qadamaika, kakinya sejajar lurus menghadap kiblat. Dados boten enake kadang-kadang ngeten. Muzawijan baina qadamaika niku lurus menghadap kiblat. Jadi kaki niku juga lurus gini. Boten bekar ngeten tapi lurus menghadap kiblat kaki. Lurus. Selain itu la tadummahuma bihaitsu la tadummahuma, tanpa
Mboten mepet kakinya. Mboten mepet ngeten. Agak benggang sedikit. Agak benggang sedikit, ini lurus. Menawi datang kita Fathul Mu'in, itu sekiranya kalau ada kucing lewat, itu bisa lewat. Kalau ada kucing lewat itu bisa lewat. Rapat ngeten, kucing nggak bisa lewat di salah-salah. Nah, maka di sini agak benggang sedikit. Itu yang diajarkan. Juga nggak boleh kayak gini. Ini nggak boleh. Nggak ada di hadisnya, nggak ada. Ketika penyesuaian soft itu hanya penyesuaian di napa sawu sufufakum untuk jamaah. Ketika jamaah sawu sufufakum, rapat softnya itu di kitab Fathul Mu'in, sekiranya soft itu ini untuk jamaah ya. Jadi banyak yang berasumsi salah. Sekiranya soft itu ketika ada kambing lewat nggak bisa. Jadi softnya rodok benggang sehingga di sini bisa dilewati kambing. Ini di kitab Fathul Mu'in ada hadisnya. Kitab Fathul Mu'in juga dibuat hadis Bukhari. Ketika bisa dilewati kambing, ini yang jamaahnya berkurang fadilahnya. Ini. Jadi tetap gini, nggak boleh sampai gini. Kadang-kadang kan di kapan kode gini. Kudu nempel enggak harus nempel. Di kitab pokoknya di sini ada jeda rapat tidak bisa dilewati kambing. Sedangkan kaki di sela-sela kaki kita itu tidak boleh, jangan sampai ada kucing lewat. Kalau kucing, jadi di sini masih bisa dilewati kucing. Itu sebutannya di dalam seperti itu. Jadi agak benggang sedikit dan ini lurus. Kalau kadang-kadang ada gini, karena harus lurus menghadap kiblat semua. Kaki juga menghadap merong sedikit, otomatis kaki tidak menghadap kiblat. Ini juga ikut menghadap kiblat. Ini wastawi iman, wastawi ini jejeg berdiri ya. Jadi gini posisinya awal. Jadi makanya jangan ikut caranya baris-barisnya tentara, siap gerak rapat. Kita mau sholatnya itu lama. Nah, rapat siap gerak kan rapat kalau kita ada aturannya sendiri gini, lurus depan ini. Nah, ini untuk berdirinya. Jadi posisi awal berdiri menyiapkan hati dulu. Jadi jangan langsung datang, kadang-kadang datang sini langsung Allahu Akbar. Kalau adabnya diam dulu, berdiri tegak, siap gerak. Nah, berdiri tegak ini sambil menyiapkan hati untuk masuk ke wilayah sholat. Jadi bukan langsung Allahu Akbar, siapkan hati dulu masuk ke wilayah sholat. Jadi untuk menang sih, konsentrasi dulu. Nah di sini sebelumnya kalau di kitab Bidayah wakro dan bacalah, maksudnya sebelum takbir dimulai, bacalah kul a'udzu birabbin nas. Terus sunnahnya agar terhindar dari tipu daya setan, kita sebelum memulai, saat kita berdiri belum memulai takbir, itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai selesai. Ini agar mulai hati menuju masuk wilayah sholat. Kemudian agar terhindar, kita memohon berlindung kepada Allah, terhindar dari tipu daya setan. Ini. Kemudian selain itu kalau memungkinkan hafal, ada doa di surat Al-Mu'minun, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu ada doanya. Kalau enggak Al-Anas saja, insya Allah itu bagian dari cara kita mulai masuk ke wilayah kehusuan sholat. Setelah niku wahdur qalbaka, hatimu mulai dihadirkan bahwa mau menghadap Allah. Jadi mengawalinya dari itu. Kalau nanti tengah-tengah gerambiang itu urusan belakang. Yang penting pertama kita niat mengawalinya itu
menghadap Allah. Bagaimana adabnya? Yaitu seperti rukun ihsan, sabda Rasulullah, al ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi ketika engkau memang nggak sanggup melihatnya, fa innahu yaraka, yakinkan dan Allah pasti melihat kita. Itu di hati kita. Artinya saat kita berdiri, prosesnya memulai sambil baca Qul Rabbin-Nas itu prakteknya saat memulai seolah-olah melihat Allah. Di mana tempat nanti kita sujud? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Itu saatnya kita mau memulai seolah melihat Allah di tempat kita sujud nanti, itu dengan baca An-Nas. Sudah di situ mulai, saya mau menghadapmu ya Allah. Sudah. Ini awal, mengawalinya. Baru nanti takbir. Setelah itu berambian untuk ninti, itu urusan belakangan. Nanti mengawalinya dulu. Mengawalinya dulu itu dengan awal yang baik, maka insya Allah suatu saat nanti di tengah-tengah akan diberikan jalan nanti. Kalau nggak latihan dari awal, mulai disik pokoknya langsung takbir, ya selamanya nggak akan khusyuk. Mengawalinya dengan bagaimana kita menjaga kehusyukan. Mumpung belum masuk wilayah sholat. Kalau udah masuk wilayah sholat, was eling iwak pindangi, eling kunci sing kerine endi. Itu godaan biasa. Maka ini mengawalinya paling penting kita saat mengawali kan kita sudah punya persiapan karena di tengah-tengah kita kena godaan setan kita nggak tahu. Kemudian nah ini masih. Jadi sekarang posisinya berdiri. Setelah itu masih posisinya kita yang saya sampaikan di sini masih posisi sholat kita sesempurna mungkin maksudnya seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah yang diikuti oleh ahli-ahli tasawuf. Jadi sholatnya itu benar-benar dengan posisi yang sempurna. Masih posisi, belum bacaannya, belum hati. Jadi di awal dari itu. Kemudian sumakro mataya saroma akaminal Quran. Setelah niku posisi takbir. Posisi takbir dulu. Bagaimana posisi takbir? Jadi posisi takbir ketika telah kita berdiri mulai sebelum memulai dengan setelah An-Nas selesai, monggo yang masih kalau Imam Syafi'i itu pakai usolli. Imam Syafi'i ini pakai usolli, ini fikih lintas madhab. Kalau Imam Ahmad nggak pakai tapi langsung. Tapi Imam Syafi'i pakai usolli ini tetap ada dasarnya. Kemudian tujuannya pakai usolli setelah baca An-Nas, usolli itu menghadirkan hati siap masuk ke sholat. Jadi usolli saya sekarang mau sholat. Usolli itu berarti saya sekarang mau sholat. Itu belum niat. Usolli itu mempersiapkan hati. Ketika usolli mempersiapkan hati untuk bahwa kita benar-benar mau sholat. Usolli fardhu dzuhri arba rakaatin, itu tujuannya. Itu namanya talafut biniat, itu Imam Syafi'i. Tujuannya bukan apa? Mempersiapkan diri. Lek langsung Allahu Akbar, ini menurut Imam Syafi'i. Kalau langsung Allahu Akbar, hati belum persiapan, berambiang lagi. Disiapkan dengan usolli dulu. Ini Imam Syafi'i ya. Kalau madhab yang lain, Imam Ahmad, Imam Malik maupun Imam Abu Hanifah langsung Allahu Akbar. Lah posisi takbir saat Allahu Akbar itu kan waktu Allahu Akbar itu niat kan, dalam hati saat takbir Allahu Akbar dalam hati niat sholat.
dalam hati niat Allahu Akbar, dalam hati niat karena namanya niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu di hati bersamaan dengan perbuatannya. Mengawali salat Allahu Akbar, di dalam hati saya salat. Nah, posisi tangan sekarang ini posisi tangan. Saat Allahu Akbar ini hatwa mangkibaihi. Tangan ini sejajar hatwa mangkibaihi. Ini di Bulughul Maram, salah satu sahabat Abu Hurairah melihat Rasulullah salat itu mengangkat tangannya ini hatwa mangkibaihi. Terus di hadis yang lain hatta, kalau laki-laki nih, kalau di perempuan ada di hadis Aisyah ada bedanya dikit. Kalau laki-laki Rasulullah itu sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Di hadis yang lain hatta yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan putih ketiaknya Rasulullah. Ini kalau Rasul laki-laki ini. Jadi ini untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan tetap hatwa mengkibai tapi agak rapat. Ini hadis Aisyah. Tapi ini ada di atas, lurus dengan pundak tangan kita. Lurus dengan pundak. Jadi bukan gini. Ini di hadisnya. Hatwa mengkibai. Ini gini rapat tapi. Kalau laki-laki agak gini, agak rendah. Ini. Kalau perempuan rapat gini. Tapi hatwa mengkibai, dan ini menghadap kiblat. Semua menghadap kiblat. Semua ini posisinya yang disampaikan yang dicontohkan Rasul dan diterjemahkan langsung ditiru oleh para salafus saleh. Ini posisinya. Jadi dan ini tegak. Sedangkan posisi yang lain itu ijtihadnya ulama selama tidak membatalkan. Tapi tetap posisi terbaik menurut Imam Ghazali adalah posisi Rasulullah. Karena ada orang yang sholat Allah gini, ada. Saking pengin husuknya, nggak masalah itu selama tidak membatalkan, itu ijtihadnya ulama. Karena nggak enak pengen husuk. Allah ada di situ. Ya. Ada yang macam-macam, saya melihat gayanya orang salat tapi tetap shollu kama raaitumuni usolli, sholatlah seperti kau melihat aku sholat. Cara sholat terbaik yang ditiru oleh salafus saleh, para ulama ahli tasawuf, cara Rasulullah. Ini kalau perempuan nggak mepet. Jadi kalau satunya Allah, ada yang pingin husuk. Ini dalam posisi takbir. Ini jadi hatwa mangkibahi. Setelah kita mau sedekap, kalau sedekap itu beberapa hadis ada menyebut, tapi posisi saat mau sedekap itu tetap. Jadi kalau di kitab Bidayah dari yang dicontohkan oleh Rasulullah, kiri ada di atas pusar, ini posisi dekap, baik laki-laki maupun perempuan. Ini yang tangan kiri ada di atas pusar, kemudian yang kanan memegang lengan kiri dengan posisi dua, yang di sini satu jempol megang ini gini. Ini posisi yang diterangkan di kitab Bidayatul Hidayah yang diperoleh dari Imam Ghazali, gurunya sampai ke Rasulullah. Jadi dua di lengan, dua di sini megang, jempol ada dipegang juga sini. Posisinya gini. Ingat, asumsi ini ada di atas pusar. Tangan ada di atas pusar. Kemudian lengan memegang tangan kanan memegang lengan. Lah, ini banyak salah asumsi. Terutama jamaah yang lihat dari belakang, dikira imam yang ini sholatnya, dikira gini, seolah-olah padahal hati itu tempatnya ada di kanan. Asumsinya orang yang ini banyak asumsi yang dilihat di beberapa kitab tasawuf itu, asumsinya tadi itu seolah hati ada di kiri, padahal di kiri gini lambung, gini mangan, tempat nasi di sini. Jadi bukan dia asumsinya gini,
Padahal dari kitab Hidayah disebutkan ini gini tengah, ini gini. Kelihatannya dari belakang memang agak miring. Ini di kitab Hidayatul Hidayah yang diperoleh dari gurunya dari Imam Haramain sampai ke Rasulullah. Ini. Kemudian kalau di hadis Bukhari boleh gini. Ala sodri, ini hadis Bukhari. Ini jadi begini di atas dengan posisi tangan kiri di dada, tangan kanan langsung di atasnya. Ini hadis Bukhari. Tapi kalau cara Imam Ghazali, Imam Syafi'i ini ada antara ini. Kalau Imam Abu Hanifah pas dipusar gini, semuanya dipusar. Jadi posisi tetap, kalau posisi takbirnya sama, tapi posisi meletakkannya ini yang sedikit berbeda. Kalau dari Imam Abu Hanifah, dari gurunya Hamad bin Sulaiman, dari gurunya Ibrahim An-Nawawi, dari gurunya Abdullah bin Mas'ud, langsung gini, pas dipusar. Nah, sehingga yang salah satu yang gini tadi, yang gini. Jadi yang benar tetap ini di atas besar, ini gini. Kelihatannya dari belakang agak miring, padahal enggak. Nih, boleh. Monggo yang untuk posisi sedekap gini, yang ada hadisnya. Kemudian satunya gini, satunya ini Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi di sini. Dan itu tujuannya menuju kesempurnaan sunnah, nggak wajib. Boleh gini ya boleh, selama tidak bergerak terlalu banyak. Boleh gini ya juga boleh. Boleh. Tetapi kita mencari kesempurnaan sholat kita khusus untuk meningkatkan iman kita. Sholat bukan dengan nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini jadi kita itu tujuannya. Nggak membatalkan sholat lah. Jadi dengan nggak membatalkan sholat tadi gaya gini nggak membatalkan sholat. Tetapi menghadap nang Gusti Allah kok gaya carane dhewe, itulah. Kita menghadap Gusti Allah, menghadap dengan cara yang telah dicontohkan oleh orang yang telah diberi cara oleh Allah sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Itu cara berdiri. Kemudian ini masih posisi yang saya terangkan. Jadi posisi sholat versi tasawuf yang yaitu menuju kesempurnaan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah berdiri kita bacaannya itu Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah yang mudah bersamamu ayat-ayat dari Al-Qur'an. Kalau Rasulullah mudahnya Al-Baqarah, ya Al-Baqarah Rasulullah. Rasulullah mudahnya surat Al-Imran, ya itu Rasul. Sehingga kalau Rasul sholat ini yang nggak bisa kita tiru. Kalau nggak bisa kita tiru. Itu di beberapa hadis Rasulullah pernah sholat subuhnya itu awal subuh. Ya anggap setelah 15 menit setelah masuk waktu subuh. Selesainya jam berapa? Jam 6 pagi pernah. Karena masih masih terus-menerus sholat yang dibaca, ya nggak sampai batal sholatnya meskipun itu sudah keluar matahari. Karena itu yang dibaca Rasul dan sudah sampaikan ke sahabat, itu sahabat siap untuk menerima karena ikut Rasul. Tapi kalau kita menjadi imam mau surah Al-Baqarah selesai wassalamualaikum wassalam juga orangnya nggak ada, pulang semua. Itu yang nggak boleh itu kalau jadi imam. Maka untuk kita Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang paling gampang menurutmu ayat-ayat dari Quran. Jadi boleh selawasi kulhu terus boleh. Jadi baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad tapi dilanjutkan sampai selesai. Masalahnya apalagi tarawih ya. Tarawih itu ya ambil wajibnya Allahu akbar waddallin amin wadduha Allahu akbar. Rakaat kedua walaili idza saja Allahu akbar. Assalamualaikum. Kemudian rakaat ketiga Allahu akbar ya. Tiap ayat dijadikan rakaat. Nah, itu yang
kalau memang yang pendek, kalau memang yang ringan, sempurnakan satu surat meskipun kulhu selamanya. Gak apa-apa, kulhu selamanya boleh, karena yang permudah. Ada sahabat yang setiap sholat yang dibaca kulhu terus, gak masalah kulhu selamanya. Kenapa pertanyaannya ditanya oleh Rasulullah? Ya sebenarnya Rasulullah tahu, karena Allah memberikan wahyu pada Rasul. Mengapa kamu membaca kulhu terus? Saya paling suka dengan surat Al-Ikhlas, karena surat yang paling ikhlas, nggak ada tendensi tertentu, adalah Qul huwallahu ahad. Isinya hanya memuji Allah. Ya, monggo lek ditiru mboten napa-napa. Kulhu terus selamanya. Kulhu terus. Ya, tapi lek dadi imam aja kenemenen, tapi lek dadi imam kulhu terus. Iki imame apa ora. Nah, ini satu lagi adab rukuk. Jadi adab rukuk, sumarka hatta tatma'inna raki'an. Jadi sumarka hatta tatma'inna raki'an. Ini perintahnya. Kemudian rukuklah sampai kamu tenang dalam rukukmu. Jadi saat kita selesai, walam yakulahu kufuwan ahad, Allah, sama tetap posisinya tadi. Kalau laki-laki gini, hatwa mangkibai, sejajar dengan pundak. Perempuan hanya tinggal merapatkan saja, tapi juga sejajar dengan pundak menghadap kiblat. Allahu Akbar. Jadi rukuklah sempurna rukukmu, hatta tatmainnah, sampai kamu diam dalam rukukmu dulu. Posisi rukuk, kaki tetap lurus menghadap kiblat. Jadi posisi kaki lurus menghadap kiblat, nggak boleh miring. Ini maksudnya miring nggak batal maksudnya. Utamanya tetap lurus menghadap kiblat. Allahu Akbar. 2 memegang lutut, 2 ini menghadap ke bawah, 1 ini memegang kanan. Nah, ini posisinya ini. Memegang lutut yang dipegang. Lutut yang dipegang. Terus posisi ini sudah posisi pas, karena kita selama tangan kita masih normal, kecuali tangan yang agak pendek karena mungkin disabilitas itu nggak bisa mengikutkan yang selama tangan normal kita pegang lutut. Selama tangan kita normal, kita pegang lutut, atau tangan yang kepanjangan ada, karena tangannya kurang normal kepanjangan itu berbeda. Tapi selama tangan kita normal pegang lutut, caranya yang 2 menghadap ke bawah, ini 2 menghadap ke bawah, yang ini memegang kanan kiri lutut. Nah, ini posisikan seperti ini, dan ini lurus, bukan dimiringkan. Ada yang gini miring, ini lurus, jangan terlalu ke bawah. Ini megang bukan lutut namanya, ini megang betis ini. Juga jangan gini. Posisikan ini pegang lutut yang dipegang, 2 menghadap ke bawah, 2 ini yang kanan kiri. Nah, kemudian mata menghadap lurus ke bawah. Kayak gini. Jika tidak terlalu gini, posisinya lurus sampai lurusnya hatta stawa, sampai lurus dhahruhu, posisi punggung kita. Tapi lurusnya bukan lurus dibuat-buat, tapi memang karena tangan kita yang meluruskan. Ini sudah Allah menciptakan kita proporsional. Ya ini aja sudah. Seperti ini. Sehingga ini ke bawah sudah ini. Ini sudah merupakan kelurusan kita seperti itu. Kelurusan kita, jadi tangan kita yang dipentingkan dalam posisi ruku. Hatta tatmainnah, tenang dulu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Ya. Misalnya ingin agak cepat, ya karena memang tumak ninanya biqadri subhanallah. Tapi harus nyampe dulu. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Ini masih boleh. Tapi kadang-kadang Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar masih gini. Sami Allahu liman hamidah. Ini perhatikan. Allahu Akbar hatta tatmainnah biqadri subhanallah. Allahu Akbar.
subhanallah, sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar. Itu kalau taraweh. Biasanya taraweh gitu. Jadi perhatikan, meskipun tarawehnya cepat, tapi tetap ada posisi tumak nina sebutannya. Allahu akbar, subhanallah, sami Allah liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah. Harus posisi sempurna dulu. Bukan Allahu akbar, sami Allah, Allahu akbar, belum selesai. Kalau itu senam itu. Kalau itu senam apa ya diikuti musik jadi senam itu. Nah, ini posisi ruku. Maka dari itu Ibu-ibu jamaah salat jamaah majelis taklim Istiqomah Qalbu Wahid yang saya hormati, inilah beberapa adab kita. Jadi kita masih terus ngaji jadi posisi sholat posisi sholat tasawuf gitu aja. Jadi ngaji posisi sholat tasawuf. Karena memang ya itu banyak yang salah asumsi dalam mengasumsikan yang dilakukan oleh gurunya. Jadi kalau kami dulu dibimbing baca kitab ini, selain waktu baca kitab ini kemudian didukung hadis yang lain, akhirnya nggak salah asumsi apa yang seharusnya dilakukan dalam kita melakukan sholat. Meskipun yang dilakukan oleh para ulama kemudian yang ditiru sebagian itu nggak membatalkan sholat. Hanya kembali saya sampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli, semakin kita berusaha meniru Rasulullah semakin lengkap, maka insya Allah posisi sholat kita akan semakin disempurnakan oleh Allah. Inilah sebenarnya posisi sholat yang dilakukan oleh para tasawuf, dan ini posisi mempengaruhi prestasi. Maksudnya bukan guyonannya anak kuliah posisi mempengaruhi prestasi, posisi ning cedek cah pinter iso nyontek. Bukan posisi, maksudnya posisi sholat kita itu akan membentuk kehusuan di hati kita. Ini itu posisi sholat kita akan membentuk kehusuan di sholat kita. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan, monggo. Untuk batalnya sholat memang tidak sampai membatalkan, namun ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain itu juga disampaikan oleh Syekhul Nadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu sabda Rasulullah, sawwu sufakum istawu wa tadilu wa illam takunu la yukhlifannakumullahu baina qulubikum. Jadi rapatkanlah shafmu, luruskan shafmu. Jika kamu tidak memperhatikan ini, maka pasti Allah akan membolak-balikan hati di antara kalian. Artinya salah satu penyebab umat Islam tidak gampang bersatu, salah satunya adalah penyebab terlalu renggangnya shaf. Tapi tadi bukan yang tadi sikile didek-idek, bukan. Ya. Jadi kalau di kitab Fathul Mu'in itu jelas, selama antara dua jamaah ini tidak bisa dilewati kambing, itu masih kategori rapat. Nah, kalau sajadahnya besar-besar, otomatis bisa dilewati kambing itu. Jadi kalau sajadahnya besar-besar, jangan memperhatikan sajadah, tapi bagaimana kita merapatkan sholat. Sekiranya kalau ada kambing lewat, nggak bisa di situ. Itu
tapi tidak membatalkan sholatnya, hanya hati kita nanti yang akan dibolak-balikan, sehingga semoga tidak terjadi. Semoga kita semakin bersatu, umat Islam semakin kokoh, semakin kuat, dengan kita semakin menyempurnakan jamaah kita. Amin. Yeah. Yeah. Ya gini sebenarnya ya, itu merupakan posisi hati seseorang. Jadi yang saya terangkan tadi, kalau kita la ilaha illallah seolah-olah kita masih wiritan awam gitu kan. Kemudian la ilaha illallah kita sudah mulai mengenal Allah. La ilaha illa anta, ini seolah kita sudah melihat Allah. Ini maksudnya. Jadi kalau wiritan tetap sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Boleh la ilaha illallah, boleh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin, dan hati kita nanti itu. Maksudnya kalau kita la ilaha illallah tapi hati kita benar-benar sudah tahu Allah, yakin, seolah-olah kita berwirid la ilaha illallah. Salah seperti itu. Atau kita semakin yakin meskipun kita la ilaha illallah, hati kita seolah melihat Allah, seolah-olah kita meskipun kita la ilaha illallah, hati kita seolah mengatakan tiada Tuhan yang paling betul kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu maksudnya. Kalau wiritannya yang sudah wiritan dari Rasulullah itu la ilaha illallah boleh, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin boleh. Kalau saya sering itu la ilaha illallah di hati, itu di hati. La ilaha illallah lek pas imannya munggah maksudnya. Kalau pas imannya naik, la ilaha illallah di hati itu saya enggak pakai pangeran kula namung panjenengan ya Allah, sebenarnya hanya Engkau ya Allah. Itu di hati. Seolah-olah menyatakan la ilaha illallah subhanaka, padahal ini tetap la ilaha illallah. Jadi yang saya maksudkan tadi, wiridnya orang yang ahli torekoh tadi itu maksudnya memposisikan hatinya. Jadi meskipun la ilaha illallah tapi hatinya merasa melihat Allah, ya seolah melihat Engkau ya Allah, Tuhanku hanya Engkau ya Allah, Tuhanku hanya Engkau. Itu maksudnya. Jadi mau wiritan dia tetap boleh la ilaha illallah, boleh la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang enggak boleh ikut Syekh Siti Jenar atau Mansur Al-Halad tadi. Kalau Mansur Stono Gedong tetap la ilaha illallah. Kalau Mansur Al-Halad tadi la ilaha illa ana, itu yang bahaya. Tiada Tuhan selain saya. Itu yang ngeri, itu nggak boleh ditiru. Nah, mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan jauhnya Pak Ustadz kalau tadi untuk sholat pakai baju yang menutup aurat. Dan biasanya kalau di rumah daster yang enggak ada lengannya atau bagaimana, itu apa sudah dikategorikan menutup aurat? Itu yang pertama. Yang kedua, wudu di dalam kamar mandi yang ada lisinya, itu hukumnya bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu ya kewajaran lah, kalau pakai baju daster udah pakai rukuh masih wajar, malaikat enggak iso nyawang lah. Tapi yang saya masukkan tadi kenemenen ngapunten masih pakai daleman tok. Langsung pakai rukuh, itu yang apa, takut kalau suaminya datang gitu loh. Takut kalau suaminya datang nggak jadi sholat nanti itu. itu maksudnya kewajarannya seperti itu. Jadi kalau pakai baju daster kemudian pakai rukuh, pakai mukena, itu yang tetap insya Allah itu masih bagian dari kewajaran untuk menutup aurat. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, sebelum sholat perhatikan jangan sampai juga memakai baju yang sekiranya mengganggu gerakan sholat. Pakai jinnya ketat lagi. Itu meskipun ditutup dengan ruku, waktu ruku ceketit jidat anune itu. Jadi itu yang mempengaruhi gerakan sholat kita dalam sholat, itu yang kurang bagus. Tuh seperti yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, wudu
Dulu di awalnya sudah saya sampaikan apa belum? Wudhu itu sunnahnya duduk ya, sunnahnya duduk. Dan kalau memungkinkan itu buat keran di luar kamar mandi itu lebih baik. Buat keran di luar kamar mandi lebih baik, dan itu disiapkan tempat duduk. Sunnahnya duduk. Sunnah duduk itu adabnya dari Rasulullah, duduk, enggak berdiri. Duduk itu dalam wudhu, karena waktu itu pakai gayung atau pakai tangan biasa, enggak ada keran. Jadi sebenarnya makanya di Mekah, Madinah itu tempat wudhunya duduk. Itu sunnahnya, memang adabnya gitu. Karena sebenarnya kalau duduk itu tujuannya pakai airnya juga dikit-dikit. Kalau pakai airnya keran langsung dibuka penuh, yang diduduk itu teles. Jadi di Indonesia itu belum siap. Beberapa masjid itu sudah disiapkan termasuk di sini. Nah, ketika saya mau duduk, ketika duduk lu langsung basah. Nah, itu juga. Jadi wudhunya sebenarnya dengan air yang tidak banyak. Ambil dari kerannya buka sedikit, itu duduk. Kemudian sebaiknya memang dibuat di luar kamar mandi. Tapi kalau memang terpaksa kamar mandinya jadi satu dengan WC-nya, itu asal sudah memakai baju tidak telanjang bulat, itu tetap bisa wudhu. Sifatnya tadi kalau wudhu di tempat yang ada WC-nya itu makruh, yang pertama. Yang kedua, kita melafatkan bacaan, melafatkan doa itu yang nggak boleh. Tapi doa di hati tetap. Kan itu yang di hati tetap, tapi yang melafatkan yang nggak boleh. Kalau kita ada di WC. Tapi kalau memang terpaksa nggak ada di luar ya, wudhu di tapi bukan wudhu di WC-nya ya. Wudhu di bak mandinya itu bisa, selama nggak ada tempat yang lain. Jadi kalau sementara tempat yang lain, atau apalagi termasuk kamar mandinya ada lumayan luas, diambilkan kursi untuk wudhu. Sunnah. Selain itu adabnya di kamar mandi pakai sandal. Adabnya di kamar mandi ada pakai sandal. Jadi nggak boleh telanjang kaki, karena setan mudah masuk di situ. Jadi adabnya, jadi sebenarnya ada adab lagi yang dijelaskan kitab Hidayah, adab masuk WC itu. Jadi penutup kepala tetap dipakai. Makanya kalau orang lama ketika BAB itu tetap pakai handuk dibelikan di sini. Nggak boleh, sebenarnya makruh melepas penutup kepala. Jadi kalau laki-laki pakai kopiah tetap, meskipun mau BAB itu pakai kopiah. Jadi sunnah itu di kitab Hidayah disebutkan di sini. Sunnah, kemudian kaki pakai sandal. Jadi meskipun itu kamar mandinya bersih, porselin semua, ya pakai sandal kamar mandi. Belikan sandal yang sekiranya tidak mengotori kamar mandi untuk menjadi sunnah. Adab itu akan mempengaruhi semua ketika, makanya Rasulullah Allah berfirman di dalam diperintahkan pada Rasulullah, kul, omong Muhammad, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu merasa cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku dari seluruh aspek kehidupan. Termasuk wudhunya Rasulullah, ketika Rasulullah di WC, di toilet dan macamnya, ini kita tiru. Makanya kalau di toilet sudah, ini bisu. Adab di toilet salah satunya ini bisu. Yang boleh hanya zikir di hati ketika di WC lah. Yang boleh zikir di hati, ini bisu. Apalagi nyanyi-nyanyi, waduh. Nah, itu di kitab Fathul Mu'in, itu syaratnya Nutul Talibin, kalau orang suka nyanyi-nyanyi saat BAB itu menyebabkan hatinya gampang takut. Kalau ingin merasa lebih berani ketika BAB itu diam saja di dalam hati zikir. Ini. Apalagi disiapkan lengkap, ada karena orangnya cukup dilengkap, isinya WC duduk, disiapkan HP sama wifi-nya. Masih disiapkan buku komik atau buku novel di situ, sambil BAB sambil baca novel. Itu yang nggak pas itu. Maka ikut adab Rasulullah, itu yang terbaik. Insyaallah
Jadi hati kita akan semakin baik. Jadi kalau tadi sifatnya makruh, tapi kalau memang bisa ada di luar, ada alternatif ya kita wudhu di luar. Ya, makasih. Satu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa syarat-syaratnya sholat itu diantaranya suci dari hadis Ya. dan najis. Hadas dan najis, ya. Yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana caranya mencuci di mesin cuci agar benar-benar suci? Ya. Apakah baju yang mau dimasukkan ke mesin cuci itu harus disucikan terlebih dahulu, atau setelah keluar dari mesin cuci kita sucikan lagi? Ya. Terima kasih. Kalau mesin cuci yang paling otomatis itu karena airnya harus mengalir terus, itu sudah suci, pasti suci keluarnya. Asal tangan kita ketika mau ngambil harus disucikan dulu. Itu. Jadi mesin cuci yang otomatis itu. Kalau mesin cuci dua tabung itu pertama kan pensuciannya setelah mau dikeringkan. Setelah mau dikeringkan disucikan dulu. Saat bilas itu disucikan. Bagaimana mensucikannya saat bilas? Intinya kalau sudah mengalirkan air setelah bersih, airnya setelah penuh dan mengalir, itu bisa kategori suci. Contoh, misalnya gini, kalau itu yang dua tabung, jadi pembilasan tetap di tempat pencucian itu, kemudian airnya setelah bersih diberi pewangi, kemudian terakhir sebelum di drainase, sebelum dikeluarkan airnya, tetap air mengalir agar tetap suci. Setelah itu baru dipindah ke tabung pengering. Itu caranya. Yang penting kesimpulannya pensuciannya setelah pembilasan. Kalau itu dua tabung. Tapi kalau yang satu tabung dan otomatis keluar langsung bersih karena memang airnya mengalir terus, itu sudah suci. Yang penting airnya mengalir terus, itu yang paling penting. Ya, mungkin itu, semoga manfaat. Kita doa kepada Allah, semoga kita selalu diberi petunjuk oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait 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 wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimma yusharu fi ridak waj'alna mimman khafaka wa taqak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.